saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, adik Tina. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah kami masuk ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ibunya, silakan duduk. Sudah sarapan lagi? Sudah ya, Bu. Asal mahal, Bu. Kau lihat, Bu. Oke, sebelum lanjut, ibu presensi dulu ya. Jadi, hadir ibu. Oke. Ina, hadir ibu. Sani, hadir ibu. Lani, hadir ibu. Devi, hadir ibu. Kenapa? Sakti. Tadi ada WA ibu tadi ibu. Ya? Betul, Sakti tidak hadir ibu. Ju tidak hadir. Kenapa lagi dia? Sakti ibu. Dia apa mana sedang sekolah Asik ke kelas ibu dia. Oh dia bayi dia. Yo, naik besaran. Tambah-tambah dong oke minggu dengan naik. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ibu minta berdiri semua supaya kita lebih semangat. Pertama, kalau ibu bilang selamat pagi, adik-adik menjawab pagi, luar biasa pagi. Kalau ibu bilang apa kabar? Baik, puji Tuhan. Yes. Oke, itu yang pertama ya. Ulang. Sudah apa? Sudah tahu toh? Oke. Kalau ibu bilang begini selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa pagi. Kalau ibu bilang apa kabar? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa pagi. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Yes. Oke. Siapa yang tahu nyanyi di sini Sina? Tahu toh? Semuanya tahu toh? Saya minta adik kita untuk pimpin kita nyanyi. Oke. Berdoa. Bukan goyang dengan gerakannya toh? Tahu toh? Mulai sudah 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pikul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Apa itu putar? Silakan duduk. Adik-adik, mungkin ada adik-adik masih ingat tentang topik pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang apa? Tentang perjuangan kemerdekaan. Oke. Pada saat ini ibu akan membahas tentang sejarah pembentukan negara ASEAN. Adik-adik, kita punya topik pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang sejarah pembentukan negara ASEAN. Oke, sebelum ibu lanjut ke penjelasan, mungkin adik-adik ada yang tahu itu apa kepanjangan ASEAN? Asia Tenggara itu. Oke, Asia Tenggara. Ada yang lain? Itu saja. Oke, adik-adik, kepanjangan ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nation. Ulang.
atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal apa? Tanggal Agustus tahun 1967 di Bangkok, tepatnya itu di Thailand. Oke, adik-adik, pembentukan ASEAN itu ditandai dengan penandatangan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN. Oke, ibu mau tanya, ASEAN itu didirikan pada tanggal berapa? Angkat tangan yang tahu. Pada tanggal berapa, tahun berapa, tepatnya di mana? Ibu kan sudah jelas tuh. Saya berasa terus. Ulangnya, Ani. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 Agustus 1967. Tepatnya di mana? Di Bangkok. Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk salut untuk Sani. Tepuk salut. Salut. Oke. Sudah mengerti tentang sejarah pembentukan ASEAN? Kau sudah. Sebenarnya itu tanggal Oh, salah sebut. Iya, salah sebut. Tidak, ini 8, Andi. Ini 8. Izin pertama? Ya, silakan. Ya. apa deklarasi itu kita Deklarasi di sini maksudnya itu pembentukan negara Bangkok atau pembentukan negara ASEAN. Sudah mengerti toh? Deklarasi sama dengan pembentukan. Oke, sudah paham tentang sejarah pembentukan ASEAN? Sudah. Nanti lanjut deh. ya Ibu. Oke. Yang kedua itu kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Kan sudah sejarahnya toh. Sekarang kita membahas tentang tokoh ASEAN. Oke. Sebelum ibu lanjut, mungkin adik-adik sudah tahu ada beberapa tokoh-tokoh pendiri negara ASEAN dan dari negara mana saja? Ya, ada 5, sebutkan. Indonesia, Thailand, Malaysia, apalagi? Singapura dan Filipina. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, adik-adik, ada 5 negara atau 5 tokoh-tokoh pendiri negara ASEAN dari 5 negara. Oke. ASEAN didirikan oleh negara melalui perwakilan menteri-menteri luar negeri masing-masing. Ada kelima tokoh ini dikenal sebagai bapak pendiri ASEAN. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama. Saya minta satu orang untuk membaca dari misalnya ada Yang pertama itu ada Malik dari Indonesia sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Ada Malik memainkan peran penting dalam menginisiasi kerjasama regional dan menjembatanikan kepentingan nasional dengan kepentingan kawasan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Yang pertama itu ada Malik, yaitu dari Indonesia, tokoh penting dari Indonesia itu yang mendirikan ASEAN. Sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, ada Malik memainkan peran penting yaitu dalam menginisiasi kerjasama regional dan menjabatanai kepentingan nasional dengan kepentingan kawasan. Yang kedua ada Tun Abdul Razak. Saya minta satu orang untuk membaca. Tun Abdul Razak berasal dari negara Malaysia sebagai wakil perdana menteri saat itu Dan kemudian perdana menteri Malaysia ia berkomitmen pada integrasi regional dan dikenal sebagai asisten utama dalam kebijakan koordinasi dan diplomasi. Oke, yang kedua itu Tun Abdul Razak atau Menteri Luar Negeri Malaysia. Tun Abdul Razak ini yaitu sebagai perwakilan perdana menteri pada saat itu. Dan kemudian Perdana Menteri Malaysia ia berkomitmen pada
integrasi regional dan dikenal sebagai arsitek utama kebijakan luar negeri atau non-blok Malaysia. Sudah mengerti? Sudah. Oke, silakan baca juga. Sri Raja Singapura. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama Singapura, ia adalah seorang jurnalis, penulis dan tokoh politik yang sangat percaya pada pentingnya kerjasama regional untuk stabilitas kawasan. Oke, yang ketiga itu ada Sri Raja Ratnam dari Menteri Luar Negeri Singapura. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama Singapura, ia adalah seorang jurnalis, penulis dan tokoh politik yang sangat percaya pada pentingnya kerjasama regional untuk stabilitas kawasan. Jadi Sri Raja Ratnam ini adalah seorang jurnalis dan penulis. Dia adalah salah satu menteri luar negeri dari negara Singapura. Ya, saya minta ciri untuk saya itu. Yang keempat, Narciso Erasmus dari Filipina. Sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Erasmus adalah seorang diplomat senior yang berperan sentral dalam menginisiasi pembentukan ASEAN. Oke, yang keempat itu ada Narciso Ramos atau Menteri Luar Negeri Filipina. Dia dikenal sebagai Menteri Luar Negeri Filipina karena dia adalah seorang diplomat senior yang berperan sentral dalam menginisiasi pembentukan negara ASEAN. Oke, yang terakhir itu atau yang kelima itu Tan Khoman atau Menteri Luar Negeri Thailand. Sebagai Menteri Luar Negeri Thailand, ia adalah tuan rumah penandatangan deklarasi atau pembentukan BAPOK dan seorang diplomat kawasan yang mendorong terciptanya solidaritas di Asia Tenggara. Jadi ini adalah Tan Khoman yang menandatangani deklarasi BAPOK atau pembentukan negara BAPOK pada saat Tan Khoman atau Menteri Luar Negeri Thailand. Tan Khoman dikenal sebagai Menteri Luar Negara Thailand karena dia adalah tuan rumah yang menandatangani deklarasi BAPOK dan seorang diplomat kawasan yang mendorong terciptanya solidaritas di Asia Tenggara. Jadi adik-adik itu adalah 5 tokoh-tokoh pendiri ASEAN dari 5 negara. Sudah mengerti? Oke, topik yang ketiga itu yaitu kita akan membahas tentang makna warna pada lambang ASEAN. Yang pertama tadi kita membahas tentang sejarah pembentukan negara ASEAN. Dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh pendiri negara ASEAN. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang makna warna pada lambang ASEAN. Makna warna pada lambang. Oke, kita akan membahas tentang makna warna pada lambang ASEAN. Yang pertama itu ada warna biru. Adik-adik, warna biru ini melambangkan perdamaian dan stabilitas. Penggunaan warna ini mencerminkan keinginan kuat ASEAN untuk menciptakan kawasan yang tenang, harmonis, dan bebas dari konflik. Oke, stabilitas ini dianggap sebagai fondasi penting bagi kemajuan dan kemakmuran bersama. Jadi warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas.
Yang kedua, kita akan membahas warna yang kedua, yaitu warna merah. Adik-adik, warna merah ini melambangkan keberanian dan dinamisme. Ini menunjukkan semangat yang membara dan tekad yang kuat dari negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan, baik regional maupun global. Merah juga mempresentasikan vitalitas dan energi untuk terus bergerak maju. Jadi warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamisme. Oke, saya minta adik-adik untuk membaca. Putih, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Selain itu, putih juga mempresentasikan integritas dan transparansi yang menjadi prinsip utama dalam kerjasama antar negara. Anggota ini menggambarkan niat baik dan prinsip-prinsip luhur yang dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas ASEAN. Oke, yang ketiga itu ada warna putih. Warna putih adik-adik yaitu melambangkan kesucian dan kejujuran. Selain itu, putih juga mempresentasikan integrasi dan transparansi yang menjadi prinsip utama dalam kerjasama antara negara anggota atau negara ASEAN. Ini menggambarkan niat baik dan prinsip-prinsip luhur yang dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas ASEAN. Oke, yang pertama tadi ada warna apa? Warna merah, warna biru, merah, putih. Dan yang keempat itu ada warna kuning. Saya minta adik-adik untuk membaca. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna ini melambangkan harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama yang erat. Oke, yang ketiga itu yang keempat itu ada warna kuning. Warna kuning adik-adik yaitu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama yang erat. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua. Sebelum kita masuk ke beberapa bidang-bidang kerjasama utama antara negara ASEAN, Ibu minta kita semua untuk berdiri dulu. Jenuh toh? Jenuh. Saya minta Anis untuk maju ke depan. Kita tetap semangat supaya kita lebih semangat. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha. Semangat. Tangan dulu. Oke, saat ini itu adalah beberapa bidang kerjasama utama antara negara-negara ASEAN. Yang pertama itu kita mulai membahas dari bidang politik dan keamanan. Tujuan utama kerjasama ini adalah menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta menyelesaikan sengketa secara damai. Yang pertama yaitu bidang politik. Bidang politik tadi tujuan utama yaitu kerjasama dalam bidang ini yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas. Oke, yang kedua bidang ekonomi. Bidang ekonomi adik-adik fokus utama yaitu kerjasama ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya kawasan dan memperluas perdagangan serta investasi. Contohnya itu yang impor dengan ekspor. Misalnya negara Indonesia itu mengirimkan barang ke Malaysia, sedangkan habis itu negara Malaysia mengirimkan barang ke Indonesia. Ini adalah contoh dalam bidang ekonomi. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan daya saing kawasan dan memperluas perdagangan serta investasi. Oke, yang ketiga yaitu
bidang sosial dan budaya. Bidang sosial dan budaya, tujuan kerjasamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuatkan identitas ASEAN dan melestarikan warisan budaya. Contohnya kemarin itu di Labuan Bajo, yaitu di Labuan Bajo kemarin yaitu adalah pembentukan negara ASEAN. Kemarin ada berbagai pertunjukan budaya dari negara-negara ASEAN, misalnya dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Itu pertunjukannya itu tepatnya kemarin itu di Labuan Bajo. Yang kelima yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Fokus kerjasama ini adalah memajukan riset, pengembangan, dan inovasi di kawasan. Contoh dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kemarin yaitu misalnya negara Thailand bekerja sama dengan Indonesia yaitu dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena di Indonesia itu masih sempit tentang IPTEK, tidak seperti negara-negara lainnya, misalnya Cina. Yang keempat yaitu bidang pendidikan kerjasama. Di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya kemarin misalnya itu pertukaran siswa, misalnya bekerja sama dalam pertukaran siswa, misalnya siswa di Indonesia, misalnya di Jakarta itu bertukar dengan siswa yang ada di Malaysia, seperti pertukaran pelajar begitu ya, guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Oke, topik yang berikut yaitu ada 11 negara ASEAN. Sebelum dilanjut, coba ada sebut, ada 10 kemarin negara ASEAN. Sekitar tahun 2022 atau 2023 ada satu negara juga yang bergabung mengikuti organisasi ASEAN ini atau pembentukan ASEAN. Kamu tahu kan negara apa itu? Negara Timur Leste. Negara Timur Leste bergabung sekitar tahun 2022 atau 2022 ya. Oke. Ini adalah ke-11 negara atau anggota ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Ini adalah sebuah negara anggota ASEAN atau ke-11 negara anggota ASEAN. Kamu catat nanti UAS ikutannya lagi ini tentang 11 negara ASEAN. Catat. Sudah? Oke. Topik yang berikut yaitu ketampanan alam negara ASEAN. Oke, tadi secara umum penampakan alam di negara ASEAN dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pegunungan dan dataran tinggi. Adik-adik, bagian barisan pegunungan atau lipatan muda sebagian besar negara-negara ASEAN dilalui oleh sistem pegunungan atau lipatan muda seperti sirkuit Pasifik atau melalui Filipina dan Indonesia bagian timur dan sirkuit Mediterania melalui Indonesia bagian barat. Ini menyebabkan banyaknya negara memiliki gunung berapi aktif dan sering terjadi aktivitas seismik. Contohnya Indonesia yaitu memiliki banyak gunung berapi aktif, misalnya Gunung Merapi, Semeru, Krakatau, dan rangkaian pegunungan bukit barisan di Sumatera dan pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Oke, itu adalah yang pertama yaitu pegunungan dan dataran tinggi. Yang kedua itu dataran rendah dan lembah sungai. Saya minta Kakak Ina untuk membaca. Luina maksud itu. Dataran rendah dan lembah sungai. Lanjut. Banyak
negara ASEAN memiliki dataran rendah yang subur, terutama di sekitaran aliran sungai-sungai besar. Dataran rendah ini menjadi pusat kegiatan pertanian dan pemukiman padat penduduk. Contohnya, Indonesia, dataran rendah luas di Jawa, Sumatera bagian timur dan pesisir lainnya. Kemudian Thailand, lembah sungai Chao Phraya merupakan dataran rendah yang sangat subur. Kemudian Vietnam, delta sungai Mekong dan delta sungai Merah adalah wilayah dataran rendah yang sangat subur. Wilayah pesisir dan kepulauan, mayoritas negara ASEAN memiliki garis pantai yang panjang dan banyak di antaranya merupakan negara kepulauan. Contohnya Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan belasan ribuan pulau. Yang kemudian Filipina, negara kepulauan dengan lebih dari 7.100 pulau. Malaysia terdiri dari semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan, memiliki banyak pantai. Oke, yang berikut yaitu dataran rendah dan lembah sungai. Adik-adik, banyak negara ASEAN memiliki dataran rendah yang subur, terutama di sekitar aliran sungai-sungai besar. Dataran rendah ini menjadi pusat kegiatan pertanian dan permukiman padat penduduk. Contohnya yaitu di Indonesia, itu dataran rendah dataran rendah luas itu di Pulau Jawa, Sumatera bagian timur dan pesisir lainnya. Sedangkan di Thailand, lembah sungai Chao Phraya merupakan dataran rendah yang sangat subur. Sedangkan di Vietnam, delta sungai Mekong dan delta sungai Merah adalah wilayah dataran rendah yang sangat subur. Yang berikut yaitu wilayah pesisir dan kepulauan. Mayoritas negara ASEAN memiliki garis pantai yang panjang dan banyak di antaranya merupakan negara kepulauan. Contohnya itu negara kepulauan itu yaitu kita punya negara, yaitu negara Indonesia yang memiliki ribuan atau belasan ribu pulau. Contohnya itu negara kepulauan terbesar di dunia dengan belasan ribu pulau itu yaitu negara Indonesia. Yang kedua yaitu Filipina, negara kepulauan dengan lebih dari 7.100 pulau. Yang ketiga Malaysia, terdiri dari semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur atau di Pulau Kalimantan memiliki banyak pantai. Misalnya itu sungai apa juga di Kalimantan tuh yang ular-ular itu di Kalimantan. Yang berikut yaitu perairan darat atau danau dan sungai. Selain sungai-sungai besar, adik-adik yang membentuk delta subur, ada beberapa negara juga memiliki danau-danau penting yaitu Kamboja, Indonesia, Filipina. Kalau di Kamboja itu Danau Tonle Sap merupakan danau air tawar terbesar di Asia Tenggara yang sangat penting bagi ekosistem kehidupan masyarakat. Kalau di Indonesia itu banyak ya, contohnya itu misalnya Danau Toba. Di Filipina yaitu memiliki beberapa sungai utama seperti Sungai Cagayan dan Pampangan. Yang berikut yaitu hutan hujan tropis. Karena berada di wilayah tropis, sebagian negara ASEAN itu ditutup oleh hutan hujan tropis yang lebat. Contohnya itu Indonesia, Malaysia, Brunei dan Filipina itu memiliki luas hutan hujan tropis yang signifikan. Kalau di Singapura itu memiliki meskipun kecil masih memiliki sekitar 23% wilayahnya merupakan hutan dan cagar alam. Yang ketiga itu Laos memiliki gunung-gunung yang diselimuti hutan lebat. Oke, yang terakhir yaitu laut dan perairan. Kawasan ASEAN kaya akan laut dan perairan yang menjadi jalur pelayaran penting dan sumber daya kelautan yang membuka atau perikanan migrasi. Contohnya itu Palu Mindanao di Filipina merupakan laut terdalam di dunia sekitar 10.400 meter. Laut Cina Selatan, Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda dan banyak lainnya. Sudah mengerti mengenai
ulang ini belajar lagi. Nanti UAS keluar lagi ini materi tentang pembentukan negara ASEAN. Pulang ini belajar, baca lagi apa yang sudah ibu jelas dan apa yang sudah ibu nantikan di PPT. Tulis lagi ya, supaya pas ujian kamu dapat nilai 100. Oke. Untuk mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita diakhiri dengan doa. Satu orang saya minta, atau ibu saja, ya? Oke, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Yo, sama-sama.